sana sini ngomong. Hari ini kita podcast lagi nih Biu. Setelah sekian lama kita nggak podcast, kangen nggak sih Biu? Waduh, kangen banget sih, kayak kita udah lama, sekian lama kita mulai lagi ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang paling spesial nih Biu. Ini nih orang-orang yang sibuk banget. Aduh, punya spesial dan sibuk. Bisa tebak kan nih Biu? Siapa ya? Tapi sebenarnya kayaknya gue tahu deh. Lama, langsung aja kita panggil Delova dan Revanti. Gimana? Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik. Gue lihat nih, kalian kan banyak banget kesibukan. Boleh nggak sih di-spill kesibukannya kalian? Oke, sebelumnya kesibukan saya sebagai ketua OSIS ini baru-baru ini kan saya juga bentar lagi lengser, baru-baru kegiatan event rayuan buat Indonesia, jadi pasti ricu sana sini gitu. Tapi di balik itu semua saya tetap menyempatkan waktu untuk kalian datang di podcast ini. Kalau saya sendiri sih saya kayak buat video kreator gitu di TikTok, tapi saya masih menyempatkan buat sekolah juga sama datang ke sini. By the way, ngomong-ngomong tentang content creator, kalian tau gak sih song-song yang lagi viral itu? Yang ini gak sih Biu? Yang Cikini Kemana dia? Soalnya itu tuh sering banget lewat di FYP gue, kayak bener-bener melekat banget di otak gue. Iya gak sih? Iya. Kalian tau kan ya? Tahu apa? Tapi setahu gue Cikini ke Godang Dia itu wilayah tahu. Oh iya wilayah. Gue juga belum tahu sih sebenarnya. Itu wilayah mana sih? Kalau setahu gue wilayah di Jakarta, salah satu wilayah di kota Jakarta gitu. Ngomong-ngomong tentang wilayah, kalian kan sibuk banget nih ya. Kalian tau gak sih tentang pertumbuhan wilayah? Kalau menurut kalian ini, pertumbuhan wilayah itu apa sih? Dari gue dulu ya. Jadi suatu wilayah itu pertumbuhannya itu sangat pesat dibandingkan dengan wilayah lain. Jadi dia itu bisa mempengaruhi pembangunan wilayah di sekitarnya gitu. Nah, biasanya wilayah itu juga bisa menjadi tempat pusat pelayanan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Oke. Kalau dari gue sendiri sih nggak jauh beda ya dari Dea. Kalau menurut gue pertumbuhan wilayah itu tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun sosial budayanya yang ditunjukkan oleh kemajuan, oleh penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan. Jadi peningkatan kemajuan gitu di berbagai bidang kehidupan. Itu sih kalau menurut gue. Kalau dari yang kalian ceritain ini, kan kita udah kayak sharing kan kesibukan kalian. Kalian kan sibuk banget nih. Kalian tuh ada waktu masih kayak buat misahin waktu buat belajar tentang pertumbuhan wilayah gitu, kayak nggak usah jauh-jauh ya, kayak tentang kita aja deh tentang pertumbuhan wilayah. Kalau karena kita sibuk, kita masih sempetin buat belajar di sekolah juga. Iya benar. Karena kebetulan banget kita kan kelas 12 nih. Materi awal kita tuh lagi tentang pertumbuhan wilayah yang diajarin sama Bu Pipit dan teman-teman sekelas gitu. Jadi masih nempel gitu. Pas banget ya berarti sama ini apa pembahasan kita kali ini ya. Ngomong-ngomong tentang pertumbuhan wilayah, kalian tuh tau nggak sih pertumbuhan wilayah itu ada teorinya? Emang iya ada. Sangat banget. Emang iya, pertumbuhan wilayah ada teorinya? Iya, ada teori-teorinya. Keren banget sih, mereka ini sibuk banget kan ya, kelihatannya kayak bener-bener full banget, tapi mereka masih sempetin buat belajar tentang hal-hal di sekitarnya. Bisa kali ya kalau kita bahas sedikit tentang teori yang ada di pertumbuhan wilayah ini. Bisa sekalian gitu kali ya. Iya. Boleh. Tes kita kali ya. Kan dia. Ya. Boleh. Jadi teori pertumbuhan wilayah tuh ada dua. Yang pertama tuh teori tempat pusat atau sentral. Yang satu lagi tuh apa ya Tia? Teori kutub pertumbuhan. Oh iya itu. Seingat gue ya, kalau teori sentral itu tuh kayak suatu wilayah menjadi pusat pasar untuk pertukaran barang dan jasa nggak sih? Iya nggak sih? Gue kayak lupa inget gitu tahu. Iya betul. Teori sentral itu lokasi pusat gitu. Jadi biasanya wilayah ini tuh udah tertera gitu, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi wilayah pusat gitu kalau teori sentral. Kayaknya sih gue ingat dikit ya tentang teori tempat sentral ini. Kalau setahu gue tempat sentral ini bakal saling bersaing gak sih dari wilayah-wilayah itu satu sama lain? Waduh, bersaing kayak manusia Jadi bersaing ya? Kayak kalau misalkan manusia itu saling bersaing. Iya, karena pertumbuhannya sendiri juga punya saling bersaing. Nah, tempat sentral itu kenapa sih bisa bersaing satu sama lain? Karena mereka tuh punya
kecepatan dan perbedaan masing-masing yang ada di dalam wilayah itu sendiri yang bakal bikin mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik gitu. Oh iya, kan gue pernah ya pelajarin tentang teori wilayah ini. Kan katanya ada 2 nih ya. Apa aja sih yang satunya lagi? Ini kan ada teori sentral dan teori pertumbuhan. Ternyata ada 2 teori lagi nih dampaknya. Ada 2 juga, yaitu sentrifugal dan sentripetal. Sentripetal. Jadi sentrifugal dan sentripetal itu dampak dari 2 teori ini. Ternyata teori yang tadi itu menjadi dampak itu sentrifugal dan sentripetal. Berarti sebenarnya dampak sentrifugal sama sentripetal itu ada di teori kutub pertumbuhan. Oh gitu. Iya. Jadi nggak sih, gue pernah ingat nih kalau dampak dari sentripetal itu ini nggak sih berpindahnya penduduk ke pusat industri. Iya. Nah, kalau yang satu laginya itu dampak sentrifugal itu mendorong keluar berpindahnya penduduk keluar industri gitu. Oh, berarti tadi saya mau ngoreksi sedikit nih, kenapa saya ada kesalahan juga, terima kasih atas koreksinya dia. Ternyata di teori pertumbuhan itu mempunyai 2 dampak, sentrifugal dan sentripetal. Jadi sentrifugal dan sentripetal itu bukan termasuk di dampak teori kutub, melainkan di teori pertumbuhan gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih pencemaran dan harga lahan melonjak itu pun menjadi faktor pendorong gerak sentrifugal. Tahu nggak sih? Hah, serius? Berarti setiap pencemaran dan harga lahan melonjak itu faktor pendorong dari sentrifugal? Betul, karena pencemaran bisa disebabkan oleh limbah industri dan harga lahan melonjak banget nih. Karena pencemaran bisa disebabkan oleh limbah industri dan harga lahan melonjak karena sebagian besar wilayah digunakan sebagai wilayah industri. Jadi pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri dan sehingga lahannya melonjak gitu, harga lahan melonjak karena di situ banyak banget sebagian wilayah sebagai wilayah industri gitu, menjadi wilayah industri. Sumpah ya, ternyata gue baru tahu pertumbuhan wilayah itu ada teorinya sendiri ya. Pembahasan kita kali ini gila ya, Beo. Kayak bener-bener seru banget dan selain seru juga kayak ngasih pelajaran baru mungkin ya buat penonton kita yang nonton kita hari ini. Boleh kali ya kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Boleh. Oke, sebelum kita tutup podcast kita nih, kan kalian sibuk banget nih pastinya. Kalian tuh tapi kalian tuh masih bisa untuk membagi waktu antara belajar sama kesibukan kalian. Bisa nggak sih kalian kasih saran buat penonton kita nih, penonton podcast kita? Kasih saran dong, gimana sih cara kalian bagi waktu itu? Ya boleh mulai dari gue nanti ya. Jadi kayak dibalik kalau kita punya kesibukan ya, kita harus tetap ingat kalau pendidikan itu di atas segalanya. Pendidikan itu harus nomor 1. Jadi sesibuk apapun kalian harus nyempetin buat belajar, mencari ilmu, karena ilmu tuh nggak bakal nggak bakal habis pentingnya gitu, karena itu bermanfaat banget buat kita sampai nanti gitu. Kalau pesan dari saya juga, sesibuk apapun kalian harus bisa manage waktu antara kesibukan kalian dan pembelajaran kalian, karena kan kita sebagai murid, sebagai siswa kelas 12 pasti tidak hanya mementingkan kesibukan kita sebagai di luar pendidik gitu kan, kita juga harus belajar untuk mengejar impian, karena kalau kita mengejar tanpa pendidikan itu kalau menurut saya itu kurang lengkap kalau kita nggak mencapai tujuan tanpa ilmu pengetahuan. Bener banget. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman, ada Teh Gita dan Alia sudah mengundang kami di acara podcast kalian. Seru banget sih, jadi kita juga bersilaturahmi juga. Bisa kali ya kita diundang sebagai tamu tetap di podcast selanjutnya. Kita bisa jadi host gitu. Aduh, kita punya ini nggak ya? Aduh, podcastnya kayak ini Mas Hendra gitu. Sambil makan ya. Ini endorse kalian kan? Endorse kita. Oke, terima kasih ya untuk bintang tamu yang sibuk-sibuk ini udah nyempetin datang ke podcast kita. Podcast kita kali ini gue dapet banyak pelajaran dari kayak selain seru gue juga dapet banyak pelajaran. Semoga yang nonton juga bisa jadi ini pelajaran, bisa jadiin kalian ilmu ya untuk kalian yang nonton ini.
Oke, untuk menutup podcast kita kali ini, saya Brigita Fedora dan Saya Lazamina Kirani. mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih. See you in the next podcast. Sasingo. Sana sini ngomong.